Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudariku yang saya muliakan, para sahabat sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada yang saya hormati, juga kepada siapapun Anda dari negara manapun Anda yang mengikuti kajian saya melalui channel Wali NU ini yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa berjumpa di sini melalui channel YouTube ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat jasmani maupun rohani, dilimpahkan rezeki yang banyak, yang penuh rahmat dan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pula kualitas Islam, iman dan ihsan yang sempurna. Diberikan kesempatan untuk dapat melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Dan kita diberikan pula kesempatan untuk sebagai hamba yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan topik tentang Pak Alwi, tentang tuduhan-tuduhan seperti Wahabi, Syiah, Orientalis dan lain-lainnya berkaitan dengan penelitian nasab Pak Alwi. Ini kan dituduh bahwa yang meneliti ataupun yang berbicara tentang itu adalah buah pemikiran daripada Wahabi, Syiah, Orientalis, kafir ataupun apalagi itu ya. Bahkan ada yang menyebut dengan istilah iblis sekali ya. Dan seterusnya, saudara-saudariku. Selain itu mungkin nanti sedikit tentang Yaman di penghujung-penghujungnya insyaallah. Saudara-saudariku yang saya muliakan, berbagai macam cara kalangan habaib dan muhibbin mereka untuk menolak fakta yang sudah sangat terang benderang ini, yaitu fakta yang menyatakan bahwa kalangan Ba'alwi itu bukanlah zuriat daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukan macam-macam cara, mulai dengan ceramah-ceramah yang berisi hujah-hujah ataupun doktrin-doktrin, hingga caci makian, tuduhan-tuduhan dan lain sebagainya. Tentu saja hal tersebut sangat bertentangan daripada Islam itu sendiri. Saudara-saudariku yang saya muliakan, di antara kalangan muhibbin mereka muncul dari kalangan para ustadz yang ada di NUGL, seperti Ustadz Idrus Romli, di mana mereka menolak fakta penemuan ini. Mengapa? Karena menganggap itu sebagai hasil buah dari pemikiran Syiah, Wahabi, Orientalis, kalangan kafir, komunis, sehingga dari kalangan habaib itu sendiri ada yang menyebut iblis dan kata-kata yang tidak pantas lainnya. Sayangnya ketika para ustadz ataupun habaib yang seperti ini ditanya untuk membuktikan tentang kesohihan nasab Ba'alwi itu sebagai zuriat Nabi Muhammad, mereka pun tidak mampu membuktikan hal tersebut. Jadi seperti itu, karena tidak mampu membuktikan, akhirnya membuat kaidah-kaidah, tuduhan-tuduhan, fitnahan-fitnahan dan lain sebagainya. Saudara-saudariku yang saya hormati, penolakan para ustadz ataupun habaib yang seperti itu sebenarnya sama seperti contoh para anak kecil yang sedang sakit, yang dibawa oleh kedua orang tuanya ke rumah sakit untuk diperiksa dan dirawat oleh dokter rumah sakit. Setelah dokter memeriksa kondisi anak-anak tersebut,
Selanjutnya dokter itu pun memberikan obat kepada para anak kecil yang sedang sakit tersebut. Ya. Namun anak-anak itu tidak mau memakan ataupun meminum obat yang diberikan oleh dokter. Mengapa? Karena mereka beranggapan bahwa obat itu berasa pahit dan tidak enak di lidah. Ataupun para anak itu mengira bahwa si dokter rumah sakit itu adalah orang yang jahat. Dalam hal ini, perkiraan anak-anak yang seperti itu tentu saja salah besar. Karena faktanya bahwa itulah dokter yang ada di rumah sakit itu. Kemudian obat yang diberikan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan yang sudah diteliti dan khusus untuk ikhtiar kesembuhan mereka. Walaupun rasanya pahit atau tidak enak di lidah, namun itu dapat membantu mereka untuk mempercepat proses kesembuhan dan kesehatan tubuhnya yang sedang sakit itu. Para sahabatku yang berbahagia, perumpamaan anak kecil yang dirawat di rumah sakit ini tentulah tidak sama persis dengan kasus penolakan para ustadz dan habaib yang menolak fakta penemuan tentang nasab ba'alwi yang tidak sahih. Namun, perumpamaan anak kecil ini paling tidak dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana logika cara berpikirnya orang-orang yang telah kehilangan akal sehatnya disebabkan telah mengalami shock berat atas fakta yang ada ini. Dan namanya sesuatu yang bertentangan dengan apa yang mereka yakini sebelumnya. Di dalam video-video saya sebelumnya, saya telah menyampaikan tentang nasab-nasab. Misalnya, fal ansabu amanatun syar'iyatun wa ilmiyatun wa mas'uliyatun. Bahwa nasab-nasab itu merupakan amanah syariah yang kehadirannya melahirkan instrumen ilmu pengetahuan agama di bidang ilmu nasab dan metodologinya. Di sini saya mau mengatakan bahwa sebagai instrumen agama Islam tentu saja terkandung ilat-ilat ataupun hikmah-hikmah maqasidus syariah yang dirumuskan oleh para alim ulama yang membidangi ilmu nasab. Di antaranya, jika nasab tersebut berhubungan dengan Rasulullah, maka berguna untuk mencegah orang lain yang tidak punya hak dengan sebebasnya mengklaim diri sebagai zuriat Nabi Muhammad, alias mereka itu zuriat yang palsu, zuriat abal-abal. Jadi ini penting, saudara-saudariku yang berbahagia. Ilmu nasab dan metodologinya itu tidaklah datang dari orientalis ataupun kalangan kufar. Juga tidak ada kaitan masalah pemikiran Syiah, Sunni, Wahabi atau siapapun. Tetapi datang dari dalam Islam itu sendiri yang menjadi amanah bagi kalangan umat Islam, secara khusus kepada para alim ulamanya. Para sahabatku yang saya muliakan, sesungguhnya Islam tidaklah menolak hasil pencapaian ataupun penemuan oleh akal pikiran manusia, selama hal tersebut tidak merusak agama, manusia dan alam semesta ini. Istilahnya kalau dalam ilmu fikih ataupun usul fikih disebut maqasidus syariah. Saya berikan umpama, misalnya begini. Jikalau kendaraan di masa lalu hanyalah perahu yang model zaman dulu itu, kemudian kuda dan keretanya, bannya itu kan dari kayu. Maka di masa modern tidak dilarang menggunakan teknologi pesawat terbang untuk pergi ke Mekah dalam rangka tujuan ibadah haji. Jadi boleh, jangan diharamkan teknologi pesawat. Misalnya lagi contoh yang lain, jika para sahabat pada masa lalu berperang menggunakan pedang, kuda, dan panah, karena teknologi di masa itu hanya itu yang tersedia.
Maka menyesuaikan kemajuan zaman sekarang di mana musuh-musuh Islam sudah menggunakan kendaraan-kendaraan tempur dan teknologi senjata mutakhir, maka pasukan umat Islam ya harus bahkan wajib mengerti menggunakan hal-hal yang seperti itu. Pistol, senapan, tank, pesawat tempur, dan lain-lainnya. Jadi jangan diharamkan. Jangan jumud. Karena jika hanya menggunakan panah dan pedang saja, Anda bisa membayangkan saat menarik busur panah, ya keburu ditembak oleh musuh. Kalau begitu pemikirannya ya. Jadi teknologi-teknologi yang seperti itu jangan nanti disebut itu hasil pemikiran akal orang kafir, jadi haram digunakan. Atau ini Mu'tazilah misalnya, dianggap Mu'tazilah pula seperti itu. Nanti dulu ya. Saya. Jadi logika berpikir haram yang seperti itu menjadikan Anda jumud dan ketinggalan zaman. Seperti banyak terjadi di beberapa negara Arab Timur Tengah, seperti Yaman dan lain-lainnya sebelum terjadinya periode The Arab Spring, musim semi Arab. Ini saya sampaikan sedikit tentang The Arab Spring, ya. Istilahnya kebangkitan dunia Arab atau musim semi Arab. Secara harfiah sebenarnya pemberontakan Arab atau revolusi rakyat sipil Arab. Karena pada masa itu terjadi gelombang revolusi unjuk rasa dan protes yang terjadi di dunia Arab ya, di masa di Arab Spring ini. Ini mulai terjadi sejak Desember 2010. Terjadi revolusi di Tunisia, Mesir, terjadi perang saudara di Libya, pemberontakan sipil di Bahrain, Suriah, dan Yaman, protes besar di Aljazair, Irak, Yordania, Maroko, dan Oman. Ada protes juga di Kuwait, Lebanon, Mauritania, Arab Saudi, Sudan, dan Sahara Barat. Ada kerusuhan juga di perbatasan Israel ya, sekitar bulan Mei 2011 yang lalu. Pada masa itu kebangkitan tentang dunia internet ya, di mana mereka ini pemerintah di Arab Saudi ini menolak bermunculannya internet, sehingga rakyat sipil di kalangan Timur Tengah ini melakukan upaya pemberontakan ataupun kampanye-kampanye. Saudara-saudariku yang berbahagia, kita kembali lagi tentang ini tadi. Di masa Rasulullah sendiri ketika terjadi pertempuran dan pengepungan Madinah yang dipelopori oleh pasukan gabungan itu, Al-Ahzab atau konfederasi antara kaum kafir Quraisy Mekah, suku-suku Arab lain sekutu Quraisy dan Yahudi Bani Nadir ya, di mana mereka mengepung Madinah. Diperkirakan itu terjadi selama 27 hari. Perang ini dikenali juga dengan istilah atau sebutan Ghazwatul Khandaq, ya, pertempuran Khandaq. Mengapa? Karena pada saat itu digali parit dalam rangka mencegah kalangan konfederasi, ya, pasukan konfederasi daripada kalangan kafir ini dapat menyerang umat Islam ataupun pasukan Islam pada saat itu. Nah, uniknya di sini bahwa ide parit ini disampaikan ataupun ditampilkan ataupun dimunculkan oleh Salman Al-Farisi. Jadi bukan tiba-tiba dari wahyu ataupun apa, tapi dari Salman Al-Farisi, dan Rasulullah menerima ide ini untuk diterapkan, dan ternyata perang itu dimenangkan dan mampu menyelamatkan kalangan muslimin yang ada di Madinah. Tentunya juga karena ada doa daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya cuma ingin mengatakan bahwa sesuatu yang positif, yang dari ide-ide ataupun akal, buah pemikiran, di mana di situ memang ada mafasid, manfaat, maqasidus syariahnya, mengapa harus Anda tolak dan mengatakan ini orang Persia,
tidak sesuai dengan orang Madinah umpamanya, kan tidak juga Rasulullah melakukan seperti itu. Atau tidak sesuai dengan cara perang yang ada di Madinah ataupun di Mekah pada masa itu, kan tidak juga. Ini hanyalah contoh bahwa Rasulullah sendiri menerima pemikiran yang cerdas ya dari kalangan yang lainnya. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa ilmu nasab ini hasil pemikiran, karena ilmu nasab ini adalah buah instrumen yang dihasilkan dari amanah syariah. Apa yang mau dijaga adalah nasab. Dan hal ini kalangan Ba'alwi berhubungan dengan nasab Rasulullah SAW. Karena itu lebih pantas untuk dijaga, diteliti kesohihannya. Jangan menganggap ini adalah pemikiran orang kafir. Ini adalah pemikirannya kalangan orientalis. Ini adalah kalangan Syiah, ini adalah kalangan Wahabi, saudara-saudariku. Itu kan contoh tadi di mana Rasulullah ketika berperang aja menerima ide-ide yang seperti itu, ide-ide cemerlang. Anda bisa membacanya di Al-Quran, ya, di dalam surah Al-Ahzab, di ayat ke-9 hingga 32 kalau tidak salah. Jadi jangan mengharamkan atau karena ini dari sesuatu yang bukan dari Islam sekalipun, ketika itu sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam ya harus diterima. Jangan diharam-haramkan. Misalnya begini, ketika Facebook pertama kali di masa yang lalu itu, beberapa tahun yang lalu, Facebook ini layanan daring media sosial, jaringan sosial yang dimiliki oleh raksasa teknologi Amerika, Meta Platform. Dibuat pada tahun 2004 oleh Mark Zuckerberg bersama rekan-rekan mahasiswa dan teman sekamarnya di Harvard College. Kemudian di awal-awal itu ketika Facebook ini masuk ke Indonesia, internet pada masa itu ya, itu ada aja ustadz-ustadz, habib-habib ataupun siapa saja di masa itu yang terlalu jumud pemikirannya, tidak menerima teknologi, langsung mengharamkan Facebook. Padahal Facebook itu hanya media saja, tergantung siapa yang menggunakannya. Hanya dia ditemukan oleh Mark Zuckerberg, apa tuh, bagaimana cara menyebutnya. Intinya, setahu yang saya pahami, beliau tidak Islam ya. Sama juga ketika YouTube yang kita gunakan sekarang ini, situs web berbagi video asal Amerika Serikat yang dibuat oleh 3 orang mantan karyawan perusahaan PayPal. Nah, itu tahun Februari 2005 yang lalu ya. Nah, banyak juga yang mengharam-haramkan tidak boleh menonton YouTube, tidak boleh menggunakan YouTube dan seterusnya. Tetapi sekarang ya, para ustadz ataupun siapa saja yang mengharamkannya itu, bahkan Wahabi sekalipun yang terlalu ini pun menggunakan YouTube ya. Contoh yang lain ya, kemajuan teknologi internet. TikTok. Ini layanan hosting video berdurasi pendek dimiliki oleh perusahaan Tiongkok ByteDance. Diluncurkan sekitar bulan September 2016 yang lalu. Ada juga yang mengharam-haramkannya itu. Tidak boleh nonton TikTok, apalagi menggunakannya. Saudara-saudariku, itu contoh-contoh cara berpikir yang bermasalah. Peralatan, instrumen, atau apapun itu hanyalah media, tergantung bagaimana dan siapa yang menggunakannya. Kalau Anda bisa menggunakannya untuk tujuan yang positif, bahkan untuk agama, kemajuan agama dan ibadah Anda, ya tidak masalah. Pada intinya Islam tidak menolak kecerdasan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Itu kan melatih kecerdasan menggunakan akal pikiran. Wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir, dan seterusnya. Surah Al-Ghasyiyah. Maka
Apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana diciptakan dan langit bagaimana ia ditinggikan dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, didirikan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Memperhatikannya pakai apa? Harus pakai akal dan hati. Akalnya jangan ditinggalkan supaya nanti jangan salah paham tentang unta. Jangan berpikiran seperti unta. Tahu bagaimana langit, tahu bagaimana bumi. Maka berilah peringatan karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberikan peringatan. Begitu ya. Fadzakir innama anta mudzakir. Maka inilah peringatannya, inilah pemberitahuannya. Apa itu? Bahwa sudah diteliti dan ditemukan fakta bahwa apa yang ditemukan? Bagaimana faktanya? Nasabnya kalangan Ba'alwi itu tidak dapat diakui sebagai apa? Sebagai zuriat daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun Anda, baik Anda Wahabi, baik Anda Sunni, baik Anda Syiah sekalipun, baik Anda orientalis sekalipun, andai kata orientalisnya itu Islam sekalipun, dan ingin tahu silakan teliti, temukan apakah ada di abad ke 4, 5, 6, 7, 8 hingga ke 9 bahwa kalangan Ba'alwi ini dapat disebut sebagai zuriat Nabi Muhammad, di mana di abad ke-9 datuk mereka yang bernama Habib Ali Abu Bakar As-Sakran ini mencangkokkan nama. Mereka mengklaim datuk mereka yang bernama Ubaidillah itu adalah putra daripada Sayyid Ahmad bin Isa, di mana Sayyid Ahmad bin Isa ini popularitasnya sudah dikenali, sudah diakui oleh semua para alim ulama nasab pada masa itu abad 4, 5, 6 bahwa ini adalah zuriat daripada Nabi Muhammad. Tetapi para alim ulama tidak menemukan jika Sayyid Ahmad bin Isa ini punya anak yang bernama Ubaidillah. Tidak ada. Karena tidak ada berarti Ubaidillah ini bukan zuriat daripada Sayyid Ahmad bin Isa. Karena bukan putra daripada Sayyid Ahmad bin Isa berarti bukan daripada zuriat Nabi Muhammad. Ya silakan diteliti. Ya silakan, baik Anda Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah, atau Anda merasa diri Anda Syiah, ya silakan. Atau diri Anda merasa sebagai Wahabi, ya silakan. Temukan dan buktikan. Inilah fakta. Fadzakir innama anta mudzakir. Maka ingatkan, engkau hanyalah penyampai berita saja, pemberi peringatan. Bukan sebagai orientalis, bukan sebagai Wahabi di sini. Bukan sebagai orang kafir, tetapi sebagai bagian daripada Islam yang ingin memberitahukan Anda fakta-fakta ini. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ada juga ayat di dalam surah Muhammad, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubil aqfaluha. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah kalian tidak memikirkan, merenungkan isi Al-Quran, atau hati mereka itu terkunci? Ini faktanya, masih terkunci hatinya, begitu ya.
lahum qulubuhum yaqiluna biha. Bahkan akal itu menjangkau di dalam kolbu, di mana mereka memiliki kolbu-kolbu yang berakal. Jadi bukan sekedar yakin-yakin begitu saja, tetapi kolbunya juga berakal. Keyakinannya itu harus mengandung akal sehat, bukan keyakinan yang husnuzon kepada sesuatu yang tidak sahih. Husnuzonnya ke abad ke-9 dipertanyakan. 8, 7, 6, 5, 4 mana datanya? Kalau datanya tidak ada, berarti akal hatinya kan keyakinannya bermasalah itu. Lahum qulubuhum yaqiluna biha. Mereka memiliki kulub, hati yang memiliki akal, cerdas ya. Kalau akalnya cuma husnuzonnya pun pada sesuatu yang bermasalah. Hanya taklid kepada taklid abad ke-9 yang bermasalah di sini. Karena di sini terputus riwayatnya secara nasab, secara diroyah ataupun tarikhiyah, di situ tidak ditemukan, saudara-saudaraku. Para sahabatku semuanya yang saya muliakan, itulah tadi contoh tuduhan-tuduhan, bahkan mendekati fitnah, atau mungkin itu fitnah yang disampaikan oleh kalangan Ba'alwi dan para muhibbin mereka setingkat ustadz itu ya. Ketika mereka sudah tidak mampu menghadirkan fakta-fakta, data-data, bukti-bukti yang dapat mensahihkan nasab Ba'alwi. Menuduhnya apa itu? Itu pasti dibayar. Padahal tidak semua seperti itu. Andai pun dibayar juga nggak apa-apa. Karena namanya orang kalau mau meneliti dibayar untuk melakukan penelitian ya silakan. Anda sebagai dosen mengajar di kampus memang mau kalau nggak dibayar. Anda sebagai seorang kiai kalau nggak dibayar santri Anda memang mau. Ya, tapi di sini sebenarnya tidak ada yang dibayar, saudara-saudariku. Bahkan saya sendiri dari Sumatera nggak ada yang membayar saya untuk bicara di hadapan Anda ini ya. Ya, kebenaran itu ya seperti itu. Sesuatu yang dibayar tidak mesti salah, karena kalaupun itu dibayar sesuai dengan jobnya, tugasnya ya nggak masalah. Tetapi saya teliti di sini nggak ada yang dibayar. Bahkan Kiai Imad sendiri pun melakukannya tidak dalam rangka ada orang yang membayarnya untuk melakukan hal tersebut. Dan banyak juga saya perhatikan beberapa ustadz ataupun kiai yang meneliti ya tidak dibayar. Mereka melakukan sesuai dalam rangka maqasidus syariah, ya, menegakkan maksud syariah itu, yaitu menjaga kesucian daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena sudah tidak mampu menghadirkan data atau bukti, disebut orientalis, disebut Syiah, disebut Wahabi. Nggak mampu juga, akhirnya itu dibayar kan begitu. Padahal walaupun dibayar sekalipun, kalau ada yang disuruh meneliti dan dibiayai agar melakukan penelitian, penemuan, ya tidak ada dosanya. Karena itu tugas Anda sebagai dosen, sebagai guru. Kalau nggak ada yang membayar Anda ya mungkin Anda nggak mau mengajar karena Anda fokus di bidang itu kok. Ya, tugas Anda mencerdaskan umat. Anda kan nggak mencari lagi rezeki dalam hal yang lainnya, di bidang-bidang yang lainnya. Anda fokus di situ. Ketika Anda dibayar ya nggak masalah, itu sebenarnya gaji, ya, tunjangan kalau bahasa zaman dulunya. Saya meyakini bahwa tidak ada Kiai Imad itu dibayar ataupun siapa saja. Saya pribadi tidak ada yang membayar di dalam hal ini ya. Ketika saya bicara di hadapan Anda melalui YouTube ini, saya berasal dari Sumatera, tidak mengenal Kiai Imad ataupun peneliti-peneliti yang lain. Hanya saja saya melihat di sana ada kebenaran sesuai data dan fakta. Maka saya pun ingin berada di arena ini bersama mereka-mereka yang berjuang di dalam kebenaran itu, saudara-saudariku. Saya akan memberikan contoh seperti ini. Presiden pertama Indonesia adalah Soekarno Hatta
dan wakilnya. Kemudian ada yang memberitakannya bahwa Presiden Indonesia itu yang pertama adalah Soekarno. Kemudian ada yang mengingkarinya. Katanya apa tuh? Itu yang mau ngomong seperti itu pasti Wahabi. Ini kan dungu namanya. Yang disampaikan itu data sesuai fakta, dianggap paham. Kemudian ada lagi yang membantah, itu pasti disampaikan oleh orientalis itu. Padahal yang diberitakan oleh orang ini ketika melihat sejarah kemerdekaan Indonesia, presiden pertamanya adalah Soekarno. Dibantah disebut orientalis. Padahal ini bukan pemahaman orientalis, tetapi ini data historis, saudara-saudariku. Ada lagi yang bilang itu Syiah. Ya. Padahal ini bukan berkaitan ataupun berhubungan dengan faham-faham. Ini hanyalah data historis. Jadi bedakan pemahaman dengan data, fakta. Jangan gagal paham, berlipat-lipat gagal pahamnya. Kalau orang sudah diberitahukan tapi terus gagal paham, berkali-kali gagal paham, itu namanya dungu, saudara-saudariku. Ya. Dungunya pun berlipat ganda itu. Tidak mampu membedakan mana yang dimaksud dengan paham dan yang mana dimaksud dengan data-data. Data apapun ya, kalau datanya seperti itu mau paham apapun ya begitu, data tidak akan berubah, saudara-saudariku. Jadi begini saja, siapapun Anda, apakah Anda seorang orientalis, ataukah Anda adalah seorang Wahabi, ataukah Anda adalah seorang Syiah sekalipun, ataukah Anda seorang Sunni sekalipun, silakan teliti tentang nasab Ba'alwi, maka Anda akan menemukan data-data yang seperti ini. Fakta-fakta yang tidak menunjukkan bahwa mereka itu dapat diakui sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Dan itulah yang dimaksud dengan data empiris. Bicara tentang data bukan bicara tentang paham-paham. Ya, itu namanya apa saya bilang tadi? Dungu. Mengapa? Karena sudah dikasih tahu, diberitahukan berkali-kali, tetapi tetap aja gagal paham. Dan gagal paham berkali-kali berarti dungu, saudara-saudariku. Khusus buat Anda yang baru pertama kali mendengar istilah Ba'alwi, di sini saya akan mengulang sedikit tentang hal ini. Ba'alwi ini sebutan bagi kelompok atau klan marga para habaibnya. Di Indonesia Habib-Habib ini sudah populer. Mereka dianggap sebagai zuriat Nabi Muhammad. Kenyataannya mereka ini saudara-saudaraku bukan zuriat Nabi Muhammad. Nah, Ba'alwi ini penyebutan yang dinisbatkan kepada seseorang yang bernama Alwi bin Ubaidillah. Nah, Alwi ini punya keturunan hingga zaman sekarang. Itulah kemudian keturunannya itu disebut Banu Alwi, ya, ataupun disingkat dengan Ba'alwi. Nah, nanti Ba'alwi sendiri ini punya anak-anak marga, anak-anak klan, yang ada Al-Habsi, As-Segab, Al-Aidrus, dan macam-macam itu. Ada puluhan marga di dalam Ba'alwi ini ya. Anak-anak marga lah saya sebut istilahnya begitu. Nah, problematikanya ketika mereka mengklaim Alwi bin Ubaidillah. Ubaidillah ini sebagaimana saya ceritakan tadi di awal sebagai zuriat Nabi Muhammad. Faktanya ternyata tidak ada catatan ataupun riwayat yang menyebutkan bahwa sejak abad ke-4 sampai abad ke-9 bahwa Ubaidillah ini sebagai putra daripada Sayyid Ahmad bin Aisyah. Artinya karena bukan putra dari Sayyid Ahmad dan tidak juga menjadi putra daripada zuriat Nabi yang lainnya, maka Ubaidillah ini tidak dapat diakui sebagai zuriat Nabi Muhammad. Karena tidak dapat diakui, maka semua keturunan-keturunan yang dinisbatkan ke sana pun berarti palsu sebagai zuriat Nabi Muhammad. Nah, kemudian ada yang bertanya, sejak kapan Ba'alwi ini ada di Indonesia? Ya, saya ulang tadi, yang Ba'alwi ini marga
berasal dari Yaman. Orang-orangnya ingin dipanggil dengan sebutan Habib ataupun Habaib, dan mereka mengklaim diri sebagai zuriat Nabi Muhammad, tetapi faktanya terbukti bahwa mereka bukanlah zuriat daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi Ba'alwi ini berasal dari negara Yaman. Sejak kapan mereka ada di Indonesia? Nah, jikalau Anda membaca ataupun menelusuri melalui studi sejarah Nusantara, diperkirakan pada abad ke-19, lebih kurang di abad itu, nanti Ba'alwi ini migrasi dari negeri Yaman ke Nusantara dalam rangka berbagai macam tujuan, diantaranya adalah mencari kehidupan yang lebih baik daripada di negara asalnya tersebut. Jadi perkara ma'isyah ya. Di situ saudara-saudaraku, mereka menetap di Nusantara ini, beranak pinak di sini, membuat komunitas-komunitas, hingga akhirnya ketika Nusantara berwujud NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, merdeka, mereka pun menjadi WNI, warga negara Indonesia. Itu saudara-saudariku. Sayangnya ketika mereka berada di Nusantara ini tidak menunjukkan kalau mereka itu memberikan sesuatu yang positif. Walaupun mereka mengklaim bahwa mereka lah yang menyebarkan Islam di Indonesia ini. Nanti kalau kita telusuri sejarah, yang mereka klaim ini sama sekali tidak terbukti, saudara-saudariku. Yang menyebarkan Islam adalah para wali songo, aulia tis'ah. Wali songo ini adalah zuriat Nabi Muhammad SAW, terkonfirmasi sahih. Tapi mereka kalangan Ba'alwi ataupun para Habaib ini mengklaim, ya, hanya klaim-klaim. Di masa kolonialis Belanda, ya, penjajahan Belanda, para kalangan Ba'alwi ini banyak lebih dekat kepada Belanda daripada orang Islam yang ada di Indonesia, rakyat-rakyat Indonesia. Kalangan Ba'alwi ataupun Habib-Habib yang alim, mereka menjadi mufti-muftinya Belanda yang dibayar untuk membuat fatwa-fatwa yang menyusahkan para kiai-kiai lokal, para pahlawan-pahlawan pribumi yang ingin memperjuangkan kemerdekaan Nusantara. Fatwa-fatwa yang membuat para kiai, para santri mereka, para pahlawan sebagai aksi gurur, pemberontak, aliran sesat, sufi, dan seterusnya. Itu fatwa yang dibuat. Nanti kalau Anda telusuri ada namanya Habib Usman bin Yahya, ini mufti Batavia. Ya. Orang ini, Habib ini mendapatkan gaji dari pemerintah kolonial Belanda sebesar 100 gulden setiap bulannya. Total gaji yang hampir sama jumlahnya yang diterima oleh Senok-Ronye, bagaimana nyebutnya itu, Vandenberg dan lain-lainnya itulah. Itu Habib Usman bin Yahya. Dia membuat fatwa, legitimasi keagamaan yang dibuat oleh Habib Usman bin Yahya ini menganggap bahwa pemerintah Belanda adalah pemerintah yang sah. Memang mereka ini senang saja begitu, kalau masih sedikit jumlahnya mereka dekat di pemerintah yang ada di semua negara seperti itu, di India dan lain sebagainya. Nanti ketika mereka sudah komunitasnya sudah sangat banyak, muhibbin mereka sudah besar, mereka akan memberontak, mencaci maki siapapun yang jadi pemimpin di negara itu, termasuk di Indonesia. Di zaman kemerdekaan mereka mencaci maki presiden, menyebut zolim, menyebut kafir dan lain sebagainya. Habib Usman bin Yahya ini juga mendelegitimasi para pejuang, para pahlawan, pejuang pribumi bersama para kiai untuk memerdekakan Nusantara. Para kiai di antara mereka itu adalah zuriat-zuriat Wali Songo.
Artinya mereka adalah cucu-cucu cicitnya Rasulullah. Artinya mereka adalah zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimusuhi oleh kalangan habaib ini. Itu saudara-saudaraku. Ya. Misalnya di Aceh ada Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Ya. Di dalam sejarah lebih dikenali dengan nama Abdurrahman Az-Zahir. Di mana orang ini kemudian mendekati Kesultanan Aceh. Karena pada masa itu istilah Habib ataupun sebutan habaib ini menunggangi nasab Rasulullah sangat memberikan kesan, memberi pengaruh sehingga orang segan. Para sultan-sultan pun meyakini mereka sebagai zuriat Nabi Muhammad. Akibatnya ya begitu, diberilah posisi-posisi penting di kerajaan. Habib Abdurrahman Al-Masyhur ataupun Abdurrahman Az-Zahir ini kemudian dijadikan, diangkat sebagai mufti agung. Tetapi apa yang terjadi ketika terjadi perang Aceh pada abad ke-19? Habib ini berkhianat. Ya. Ketika pada saat itu ia diangkat sebagai seorang panglima perang, namun kemudian ia kabur dari peperangan, dia melarikan diri, saudara-saudara. Mengapa melarikan diri? Karena dia diiming-imingi 3.000 goldan dari pemerintah kolonial Belanda, asal Habib ini bersedia untuk tidak memobilisasi masyarakat Aceh untuk berperang melawan Belanda. Itu saudara-saudaraku. Dan mereka ya seperti itu, bahkan di beberapa area ataupun provinsi yang lainnya Anda juga akan menemukan, kecuali yang sudah dirubah sejarahnya oleh mereka. Ketika di awal kemerdekaan ada Partai Komunis, tokoh-tokoh mereka ini pun ya kalangan Ba'alwi, Habib ini pun ada yang menjadi tokoh penting, tokoh tinggi di Partai Komunis. Misalnya ada Farur Barokbah, ada DN Aidit dan lain-lainnya. Itulah mereka. Ketika lain ada tokoh dari mereka yang negatif, mereka nanti keluarkan itu bukan dari marga Ba'alwi. Wah, ya biasa begitu. Tapi kalau ada yang baik dari mereka, mereka puji, mereka besarkan berlebih-lebihan, bahkan ditambah-tambah. Tidak hanya itu, kalau ada kalangan non-Ba'alwi yang terlalu populer, mereka Ba'alwi kan. Seperti Wali Songo mereka Ba'alwi kan. Ya, mereka juga memba'alwikan beberapa kiai-kiai pahlawan-pahlawan Nusantara. Mereka juga membuat makam-makam palsu. Ya, sangat merusak, merubah sejarah dan membuat makam-makam palsu yang nggak ada. Dan itu sebenarnya sudah terjadi sejak berabad-abad sebelumnya di Yaman. Mereka melakukan hal yang sama. Mereka membuat makam palsu Sayyid Ahmad bin Naisa. Begitu. Di Husaisa itu, di Yaman. Para sahabatku yang saya muliakan, sedikit tentang Yaman. Al-Jumhuriyatul Yamaniyah. Ini kalau kita lihat secara peta adalah sebuah negara paling selatan di Jazirah Arab di Asia Barat. Bagian dari Timur Tengah, ya, jadi termasuk Timur Tengah. Yaman berbatasan dengan Laut Arab di sebelah selatan. Nanti di sebelah baratnya dengan Teluk Aden dan Laut Merah. Adapun di sebelah timur itu nanti dengan Oman dan Arab Saudi. Nah, di sini saya ingin mengabarkan, menginformasikan kepada Anda reportase dari PBB di mana mengatakan bahwa Yaman ini termasuk kelompok negara terbelakang. Kelompok negara-negara paling tidak berkembang yang ada di dunia ini. Saudara-saudaraku. Pada tahun 2019, Yaman adalah negara yang paling membutuhkan bantuan kemanusiaan. Sekitar 24 juta orang atau 85% dari populasi penduduknya. Itu tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020,
negara Yaman ini menempati peringkat tertinggi di dalam indeks negara-negara gagal, terburuk kedua dalam indeks kelaparan global, ya, the Global Hunger Index, dan memiliki indeks pembangunan manusia terendah, ya, terendah di antara semua negara-negara non-Afrika. Itu saudara-saudariku. Jadi kalau ada daftar negara-negara gagal, maka Yaman menempati peringkat tertinggi dari semua negara yang gagal itu. Kalau ada daftar indeks kelaparan global, the Global Hunger Index, bahaya global, kelaparan manusia, Yaman menempati negara terburuk kedua, bayangkan itu, dan memiliki indeks pembangunan manusia terendah. Pembangunan manusia ini taraf pendidikannya, cara berpikirnya, nalarnya bodoh, dungu, standar ekonominya rendah, dan seterusnya. Ya, begitu saudara-saudara. Padahal di sana ada wali mereka, wali yang dikutubkan menjadi pemimpinnya para wali di dunia ini. Ya, bukan hanya kalangan Ba'alwi, tetapi para muhibbin mereka pun menganggap bahwa orang itu masih ada sekarang, masih hidup, adalah wali kutub. Tetapi negara mereka yang mana di sana ada wali kutubnya sekalipun, negara mereka masih termasuk negara yang paling tidak berkembang. Saudara-saudariku, berbeda dengan apa yang mereka klaim. Indonesia, negara yang mana di sana ada Habibnya, pasti maju, pasti berkah. Ya, berkahnya lihat itu tadi, pembangunan manusianya semakin bodoh, otaknya semakin dungu, dan seterusnya. Karena memang mereka tidak mengajarkan kecerdasannya, mereka ajarkan bagaimana Anda bisa mencintai mereka semaksum-maksumnya tanpa perlu dikritik kalau mereka itu melakukan sesuatu yang salah, kriminalitas, dosa, maksiat, dan lain-lainnya. Kalau mereka itu adalah ada yang gila umpamanya, Anda akan didoktrin itu waliullah. Kan ini namanya pendunguan massal, pembodohan global, saudara-saudariku. Kalau kita lihat lagi lebih ke belakang sejarah Yaman, ya, sekitar tahun 1918 hingga 1962, ya, setelah Perang Dunia Pertama ini, berdiri Al-Mamlakatul Mutawakkiliyatul Yamaniyah, Kerajaan Mutawakkiliyah Yaman, dikenal juga dengan Kerajaan Yaman Utara. Ini apa namanya, mazhab resmi negara ini pada tahun-tahun tersebut adalah bermazhab Syiah Zaidiyah, saudara-saudara. Syiah Zaidiyah ini salah satu sekte yang ada di Syiah, di mana dinisbatkan kepada Imam Zaid bin Ali di dalam konsep imamiyah mereka, ya. Jadi mereka mengikuti ke Imam Zaid bin Ali ini, saudara-saudariku. Jadi mereka ya memang ada pendidikan Syiahnya di negara Yaman Selatan ini. Artinya mazhab Syiah itu mazhab resmi pada masa itu, ya, di tahun yang saya sebutkan tadi. Kemudian pada tahun 1967 berdiri pula negara yang lain di Yaman Selatan ini. Walaupun secara peta berada di wilayah timur negara Yaman, tapi disebut Yaman Selatan. Jumhuriyatul Yaman Al-Demokratiyatu Asy-Sya'biyah, ya. Republik Demokratik Rakyat Yaman. Yang perlu Anda ketahui, negara Yaman Selatan ini menganut paham komunis, melegalkan komunis.
Bahkan boleh dikatakan Yaman Selatan adalah satu-satunya negara komunis yang ada di Timur Tengah, saudara-saudariku. Jadi penduduk Yaman itu mendapatkan pendidikan dua paham mazhabnya. Mazhab Syiah dan mazhab komunis. Jadi punya latar belakang seperti itu. Barulah nanti kemudian kedua negara Yaman ini bersatu membentuk Al-Jumhuriyah Al-Yamaniyah pada tahun 1990. Kedua negara Yaman Selatan dan Yaman Utara ini bersatu. Presiden pertamanya nanti bernama Ali Abdullah Saleh. Mengundurkan diri jika tidak salah itu pada tahun 2012 setelah terjadinya musim semi Arab. The Arab Spring seperti yang saya sebutkan tadi itu terjadi ya pada awal Desember 2010. Revolusi di Tunisia, Mesir, perang saudara di Libya, ada pemberontakan sipil di Yaman itu sendiri, Suriah, di Bahrain, ada protes besar di Aljazair, Irak, Yordania, Maroko dan Oman. Kemudian di Kuwait, Lebanon, Mauritania, Arab Saudi, Sudan, di Sahara Barat dan seterusnya. Kerusuhan di perbatasan Israel dan negara-negara Islam dengan Israel, dan saat ini pun terjadi juga ya. Itulah contoh ya. Di situ sebelum masa-masa di Arab Spring ini negara Timur Tengah ini pemikirannya, cara berpikir mereka itu jumud. Pada saat itu revolusi tentang internet seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Para sahabatku yang saya muliakan, di dalam Syiah itu ada beberapa sekte-sekte, aliran-aliran. Di antara aliran-aliran itu terdeteksi sebagai aliran yang berbahaya, sesat daripada yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang berbeda dengan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada dari kalangan habaib ataupun ba'alwi yang menuduh kiai yang lain hanya karena berbeda pendapat, berbeda pandangan politik dan lain sebagainya sebagai Syiah dan komunis, pada hakikatnya tuduhan-tuduhan mereka yang seperti itu berbalik kepada diri mereka itu sendiri. Mengapa? Karena secara historis sejarah mereka, leluhur mereka di Yaman ini pernah mendapatkan pendidikan Syiah dan komunis, sebagaimana saya sebutkan tadi. Bahkan para habaib Ba'alwi ini lebih Syiah daripada Syiah yang aslinya itu. Kalau Syiah yang ada ini yang mereka maksumkan, yang mereka sucikan, yang mereka anggap sebagai orang yang tidak mungkin berdosa, hanyalah imam mereka saja. Akan tetapi kalangan habaib yang mereka maksumkan semua keturunan-keturunan mereka, dari anak-anak mereka. Kalau ada di antara zuriat mereka, anak-anak mereka yang gila, mereka maksumkan menjadi wali, majdub, atau apa sebutan istilah yang lainnya. Kalau ada dari kalangan mereka ini, keturunan mereka ini yang terlihat bodoh, jahil, mereka sebut lebih mulia daripada para kiai yang alim, 70 kiai yang alim. Kalau ada mereka ini habib yang bodoh, kakinya lebih mulia daripada serban atau kepalanya para kiai, saudara-saudariku. Karena mereka memahamkan maksum. Jadi mereka ini bahkan lebih Syiah daripada Syiah itu sendiri. Kalau beda pendapat mereka persekusi ekstrim dan rasis
Jadi mereka ini bahkan lebih berbahaya daripada Syiah yang ada itu, saudara-saudariku. Makanya nanti ada di kalangan mereka yang oknum-oknum mereka yang berpendapat, ya, kalau ada pria biasa yang bukan dari kelompok mereka, bukan marga Ba'alwi, menikahi wanita mereka Habibah, maka pria tersebut ibadahnya ditolak sampai kiamat, terkecuali pria itu bisa mengembalikan keperawanan orang itu. Kan ini dungu, ya, saudara-saudariku. Nanti tonton video saya tentang doktrin-doktrin sesatnya kalangan Ba'alwi. Ada lagi itu, seorang ibu kandung. Jadi kalau kalangan habaib, prianya ini menikahi wanita yang bukan dari klan mereka. Jadi seorang habib ini menikahi wanita biasa, bukan dari Ba'alwi. Mungkin dia suku Bugis, mungkin dia suku Jawa, mungkin dia suku Banjar, suku Madura, tetapi bukan Ba'alwi. Wanita tersebut dinikahi oleh Habib. Kemudian dia punya anak. Nah, ketika anaknya ini kurang ajar kepada ibunya, berbuat sesuatu yang tidak pantas kepada ibunya, sang ibu dilarang untuk menasihati anaknya dengan keras. Kenapa? Karena mereka memaksumkan sang anak. Anaknya ini zuriat Nabi Muhammad, sedangkan ibunya itu adalah orang yang biasa-biasa saja. Jadi mereka itu seperti itu. Istilah maksum artinya bebas dosa. Padahal di dalam mazhabnya ahli sunnah wal jamaah yang maksum itu hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akramul khalqi indallah. Jadi bukan zuriat-zuriatnya yang seperti mereka ini. Apalagi mereka bukan zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibunya tidak boleh menasihati anaknya walaupun anaknya itu melakukan sesuatu yang tidak pantas. Ini jelas-jelas bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Wala takul lahuma uffin. Janganlah berkata dengan perkataan yang tidak pantas seperti Begitu sang anak habaib ini kurang ajar kepada ibunya dan ibunya ingin menasihati, dilarang. Karena merasa suci. Makanya nanti mereka anti kritik. Saking merasa dirinya maksum sebagai ras yang paling mulia di dunia ini, berlebih-lebihan di dalam menyikapi nasab mereka yang pada hakikatnya tidak terkoneksi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alias mereka ini zuriat Nabi yang palsu. Mereka maroba-roban nas. Mengikuti Al-Quran itu pasti sesat jika tidak mengikuti Habib. Ya dilihat dong, kalau Habibnya bukan yang alim, untuk apa diikuti? Tentu saja semakin sesat, dan mengikuti Al-Quran itu pasti lurus, saudara-saudariku. Para sahabatku yang saya muliakan, kebenaran tetaplah kebenaran, kebatilan tetaplah menjadi kebatilan. Yang benar itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang batil akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, sebelum saya menutup kajian saya pada kesempatan hari ini, saya ingin mengatakan bahwa apapun yang mereka tuduhkan ataupun fitnah kepada para kiai, para ustadz yang hendak menunjukkan kebenaran,
maka fitnah-fitnah ataupun tuduhan-tuduhan itu akan kembali kepada mereka. Jikalau mereka menyebut sebagai orang yang sedang mengikuti kedunguan, maka sesungguhnya merekalah yang sedang dungu. Kalau mereka mengatakan itu adalah komunis, itu adalah orientalis, itu adalah Syiah, itu adalah Wahabi, maka pemahaman-pemahaman seperti itu adalah milik mereka, saudara-saudariku. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, terutama dalam banyak hal pengucapan maupun pembacaan teks-teks ayat yang tidak sempurna, ya, karena memang bukan Arab. Lidahnya bukan lidah orang Arab. Selebihnya saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wa aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.